Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solih, al ilmu bila amalin, kasyajari bila tamarin. Ilmu tanpa pengamalan bagaikan pohon tak berbuah. Allahu Akbar. Halo Ananda semua, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Begitu juga ayah dan bunda. Pada pekan ini kita akan belajar mengenai pecahan senilai dan pecahan sederhana. Pada pekan lalu kita sudah belajar menentukan pecahan senilai menggunakan gambar dan juga mempraktikkannya dengan melipat kertas. Seperti yang kita lihat pada gambar berikut ini, pecahan 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 3/6 sama dengan 4/8. Kemudian untuk contoh berikutnya ada pecahan 1/2 dengan pecahan 2/4. Pecahan 1/2 senilai dengan pecahan 2/4. Bagaimana cara mengubah pecahan 1/2 menjadi pecahan 2/4? Nah, pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari bagaimana menentukan pecahan senilai dengan cara mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut pada suatu bilangan pecahan dengan bilangan yang sama. 1/2 sama dengan 2/4. 1/2 sama dengan 1 dikali titik-titik sama dengan 2. 2 dikali titik-titik sama dengan 4. 1 dikali 2 sama dengan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, bisa kita lihat bersama pembilang dan penyebut pada pecahan 1/2 dikalikan dengan bilangan yang sama untuk memperoleh pecahan yang senilai. Perhatikan lagi contoh berikut. 1/2 itu sama dengan 3/6. 1/2 juga sama dengan 4/8. 1/2 sama dengan 5/10. 1/2 sama dengan 6/12 dan lain sebagainya. Sekarang, kalian sudah belajar menentukan bilangan pecahan yang senilai dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebut pada suatu bilangan pecahan dengan bilangan yang sama. Selanjutnya, bagaimana cara menentukan bilangan pecahan yang senilai dengan cara membagi pembilang dan penyebut pada suatu bilangan pecahan dengan bilangan yang sama? Misalnya, kita punya pecahan 2/6. Bilangan berapa yang habis membagi bilangan 2? Bilangan 2 bisa habis dibagi dengan 1 atau 2. Bilangan berapa yang habis membagi bilangan 6? Bilangan 6 bisa habis dibagi dengan 1, 2, 3, atau 6. Ingat ya, untuk menentukan pecahan senilai, kita harus mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut pada suatu bilangan pecahan dengan bilangan yang sama. Nah, bisa kita lihat 1 atau 2 itu pembagi bilangan 2. 1, 2, 3, atau 6 itu adalah pembagi bilangan 6. Coba perhatikan, apa saja bilangan yang sama yang dapat membagi pembilang dan penyebut pada pecahan 2/6? Iya, benar. Bilangan pembagi yang sama adalah 1 dan 2. 2/6 sama dengan 2 dibagi 1, 6 dibagi 1. Hasilnya tetap sama ya, 2/6. Kemudian 2/6 dibagi 2. 2 dibagi 2, 6 dibagi 2. Hasilnya adalah 1/3. Jadi, pecahan 2/6 senilai dengan pecahan 1/3. Perhatikan lagi contoh berikut. Kita akan membagi pembilang dan penyebut pada pecahan 4/8 dengan bilangan yang sama. Bisakah pembilang dan penyebutnya dibagi dengan 2? Iya, pembilang dan penyebutnya sama-sama dapat dibagi dengan 2. 4/8 sama dengan 4 dibagi 2, 8 dibagi 2. Hasilnya adalah 2/4.
kita memperoleh bilangan pecahan yang senilai dengan pecahan 4/8, yaitu pecahan 2/4. Apakah pembilang dan penyebut pada pecahan 2/4 bisa dibagi lagi dengan bilangan yang sama? Iya, pembilang dan penyebutnya sama-sama dapat dibagi dengan 2. 2/4, 2 dibagi 2, 4 dibagi 2, sama dengan 1/2. Kita memperoleh bilangan pecahan yang senilai dengan pecahan 2/4, yaitu pecahan 1/2. Apakah pembilang dan penyebut pada pecahan 1/2 bisa dibagi lagi dengan bilangan yang sama? Bisa kita bagi dengan 1, tetapi tidak mengubah bilangan pecahan. Nah, pecahan 1/2 ini adalah bentuk paling sederhana dari pecahan 4/8. Pecahan dikatakan dalam bentuk paling sederhana jika pembilang dan penyebutnya tidak memiliki faktor persekutuan kecuali 1. Nah, sekarang bisakah kalian menentukan pecahan yang paling sederhana dari pecahan 6/12? Selamat belajar ya Ananda semua. Silakan berlatih pada modul belajar siswa tema 2, subtema 1, halaman 68 dan 70. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.